selamat pagi semua. Salam hangat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Fani Aulina dengan NIM 22050101048. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Cyber Asia semester 1. Dalam rangka memenuhi syarat nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme, dengan ini saya membuat video presentasi yang membahas tentang self-concept. Saya berharap dengan dibuatnya video ini dapat membantu saya serta rekan-rekan untuk memahami apa itu self-concept. Konsep diri atau self-concept, setiap individu pastinya menginginkan kesuksesan baik di dalam karir, belajar, pertemanan, berkeluarga, dan sebagainya. Akan tetapi, tahukah kalian apa langkah awal dari kesuksesan itu? Langkah awal dari kesuksesan itu adalah harus memahami diri sendiri dan kualitas diri. Memahami diri dan kualitas diri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu kehidupan. Agar kita dapat memahami diri dan juga kualitas diri, perlu adanya pembentukan konsep diri, atau yang dikenal dengan istilah self-concept. Apa itu self-concept? Sejauh mana kita harus memahami konsep diri kita? Mari kita bahas. Apa itu self-concept atau konsep diri? Self-concept atau konsep diri adalah cara dan sikap seseorang individu dalam memandang dirinya sendiri. Pandangan atau perspektif diri meliputi aspek fisik maupun psikis, seperti mengenal karakteristik individu itu sendiri, tingkah laku, perbuatan, kemampuan, dan sebagainya. Hanya mencakup kekuatan diri individu itu saja, melainkan kelemahan dan kegagalan pada dirinya. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan mengatasi masalah yang dia hadapi, akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu dalam artian pesimis, sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. Oleh sebab itu, sebagai individu, sangatlah penting untuk mengenali dirinya sendiri. Sebaik mungkin untuk mengembangkan diri, capai cita-cita dan tujuan hidup di masa depan. Berikut saya akan menjelaskan tentang pengertian self-concept menurut para ahli. Pengertian self-concept atau konsep diri menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Robert Brunsch. Robert Brunsch berpendapat bahwa konsep adalah relasi antara sikap dan keyakinan mengenai diri atau individu itu sendiri. Yang kedua, menurut Budiana Kellyat mengatakan bahwa self-concept atau konsep diri adalah cara pandang individu dalam memandang dirinya baik secara utuh, fisikal, intelektual, emosional, spiritual, maupun sosial. Lalu yang ketiga, menurut Patricia Potter, Anna Perry. Potter dan Perry memandang bahwa self-concept atau konsep diri adalah gambaran subjektif dari diri individu dan perpaduan yang kompleks mulai dari perasaan, persepsi dasar, dan alam bawah sadar, sehingga sikap self-concept atau konsep diri memberi individu kerangka rujukan yang memiliki self-management akan situasi dan hubungan individu dengan orang lain. Yang pertama, citra diri atau self-image. Citra diri atau gambaran diri ini biasanya dikenal dengan self-image, adalah perilaku individu secara fisik pada dirinya sendiri, baik disadari atau tidak disadari. Yang kedua, ideal diri. Ideal diri adalah persepsi seorang individu mengenai bagaimana individu tersebut semestinya berperilaku berdasar pada standar pribadi dan terkait dengan cita-citanya. Pembentukan ideal diri ini mulai ada sejak individu itu berada pada masa anak-anak dan dipengaruhi pula oleh individu lain yang berada di sekitarnya. Yang ketiga, harga diri atau self-esteem. Harga diri atau biasanya disebut sebagai self-esteem adalah persepsi seseorang individu akan hasil yang dicapainya dengan menelaah seberapa banyak kesesuaian perilaku dengan ideal diri.
Self-esteem ini memang terbentuk sejak kecil, sebab adanya perhatian dan penerimaan dari individu dan lingkungan sekitarnya. Yang keempat adalah peran diri. Peran diri adalah segenap bentuk sikap atau tingkah laku, nilai, dan tujuan yang diharapkan oleh suatu kelompok sosial terkait fungsi dan peranan individu di dalam masyarakat atau kelompok sosial tersebut. Yang kelima, identitas diri. Identitas diri adalah kepekaan individu terhadap diri yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa diri itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak masa kanak-kanak. Selain itu, terdapat pula beberapa pandangan terkait komponen self-concept dari beberapa literatur, di antaranya yang pertama, komponen kognitif biasanya disebut sebagai komponen citra diri atau self-image. Komponen yang memiliki keterkaitan langsung dengan pikiran dengan cara menggunakannya. Self-image atau citra diri ini meliputi aspek percaya diri, daya tarik secara fisik, aspek rasa percaya diri, tujuan hidup, kedudukan, dan peranan sosial, serta aspek kesukaan dari penilaian individu lain terhadap dirinya. Yang kedua, komponen afektif lebih sering disebut sebagai harga diri atau self-esteem. Komponen self-concept ini adalah komponen kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan perasaan. Self-esteem atau harga diri memiliki beberapa aspek, meliputi aspek perasaan, penerimaan diri, penyesuaian diri, penghargaan, dan pujian. Selanjutnya, mari kita bahas tentang karakteristik konsep diri atau self-concept. Seseorang individu dalam melakukan penilaian atas dirinya sendiri terdapat dua kemungkinan. Ada yang menilai dirinya positif dan ada pula yang menilai dirinya negatif. Dengan kata lain, individu tersebut mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan bahwa ada pula individu yang mempunyai self-concept negatif. Yang pertama, self-concept positif. Self-concept positif sebagai pandangan seseorang individu memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkan dalam beradaptasi dengan beberapa atau banyak keadaan. Individu tersebut memandang di samping hal-hal yang buruk atau negatif, pasti ada hikmah yang bisa diambil dan bukanlah akhir dari segalanya. Biasanya, individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Adapun karakteristik individu yang memiliki self-concept positif, antara lain, yang pertama mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu mengatasi masalah. Dengan kata lain, dirinya percaya bahwa di dalam setiap masalah pasti ada solusi. Yang kedua, ia memiliki peran setara terhadap individu lain. Yang ketiga, memiliki keinginan untuk introspeksi diri dan kemampuan di dalam memperbaiki dirinya sendiri. Yang keempat, memiliki kesadaran bahwa individu lain yang mempunyai keinginan, perasaan, dan sikap belum tentu diterima oleh semua anggota masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Yang kelima, dapat menerima pujian dari individu lain tanpa rasa malu. Dengan kata lain, ia tak akan hanyut ketika mendapatkan sanjungan dari individu lain. Yang keenam, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik oleh individu lain. Yang ketujuh, akan secara lapang menerima informasi negatif terhadap dirinya. Untuk membentuk self-concept yang positif, memerlukan usaha lebih, di mana bukan hanya sekedar teori saja, namun bagaimana kita bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita pelajari. Yang kedua, self-concept negatif. Self-concept negatif biasanya terjadi pada individu yang tidak banyak tahu informasi tentang dirinya sendiri dan tidak melihat dirinya secara utuh. Contohnya, ia hanya melihat kelemahannya pada dirinya atau bahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya. Hal tersebut yang menjadikan diri memiliki keinginan
harapan dan perencanaan yang tidak realistis sehingga peluang untuk berhasil itu pun tipis. Ia memiliki sikap yang memposisikan dirinya secara kurang atau biasanya dikatakan tidak tepat. Individu yang memiliki self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan di dalam kesulitan tersebut. Terlebih dirinya merasa kalah sebelum mencoba. Pun apabila tidak berhasil dan dikatakan gagal, individu dengan self-concept seperti ini akan menyalahkan keadaan yang ada, individu lain, bahkan dirinya sendiri. Adapun beberapa karakteristik dari individu yang memiliki self-concept yang negatif, di antaranya, yang pertama merasa pesimis setiap kali menghadapi sesuatu kompetisi dengan individu lain. Yang kedua, memiliki sifat sensitif atau peka terhadap kritikan yang dilontarkan oleh individu lain. Yang ketiga, memiliki sikap yang responsif apabila mendapat pujian dari individu lain. Yang keempat, cenderung memiliki sikap yang suka mengkritik, bahkan hingga ke persoalan kecil pun. Yang kelima, memiliki perasaan bahwa dirinya tidak disenangi oleh individu lain. Yang keenam, mampu untuk menghargai dan mengakui kelebihan dari individu lain. Untuk menghilangkan pemikiran konsep negatif ini, kita dapat berpikir positif bahwa tidak semua kegagalan adalah akhir dari segalanya. Lalu selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept atau konsep diri. Akar permasalahan yang terjadi pada diri manusia sebagian besar ada pada perspektif terhadap dirinya sendiri. Pemahaman ini akan muncul dari pemikiran negatif terhadap dirinya sendiri, seperti merasa dirinya tidak berguna, rendah diri atau inferior, tidak cantik, tidak ganteng, tidak menarik, tidak memiliki keterampilan, dan segala macam kritik terhadap dirinya sendiri yang malah menyebabkan suatu problem. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi self-concept seseorang individu. Yang pertama ialah kegagalan, yang kedua ialah overthinking, yang ketiga depresi. Self-concept yang sehat dan positif akan menimbulkan manfaat untuk diri sendiri. Berikut adalah manfaat yang didapat dengan memiliki self-concept yang sehat dan positif. Di antaranya, yang pertama, memaksimalkan potensi diri. Yang kedua, membantu diri sendiri dalam mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, menghindari self-sabotage behavior. Yang keempat, mampu mempengaruhi fisik dalam menghadapi masalah. Yang kelima, mampu mengukur seberapa jauh dirinya dalam menyelesaikan masalah. Lalu, kesimpulan dari self-concept. Self-concept adalah pandangan dan penilaian individu pada dirinya sendiri. Hal ini berguna sebagai landasan perilaku dan penyesuaian diri dengan lingkungan. Maka dari itu, ciptakanlah self-concept yang positif agar mampu membentuk kepribadian yang baik. Itulah pembahasan yang lengkap mengenai self-concept, mulai dari pengertian, komponen self-concept, karakteristik, faktor-faktor yang mempengaruhi self-concept, hingga pentingnya self-concept untuk diri kita sendiri. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang self-concept. Semoga apa yang saya jelaskan dalam video ini dapat berguna bagi yang menonton, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.